Penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi ada sekitar 6 langkah yang harus kita perhatikan untuk pemula ya. Jadi langkah-langkah ini nanti akan saya tampilkan di proses kita menyetarakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Yang pertama, kita akan menentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Yang kedua, kita akan menyetarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Selanjutnya, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basa. Setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Jadi ini adalah 6 poin-poin penting yang perlu kita perhatikan saat mau menyetarakan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi. Langsung saja kita mulai dengan contoh soal. Ini adalah contoh reaksi redoks yang akan kita setarakan dengan cara PBO. Langkahnya yang pertama tadi yaitu kita harus tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi kita cek satu-satu ya. Nah, di sini atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah Mn di sini ya. Mn di sini berarti ini plus 7 ya. Karena kan O itu min 2. Jadi min 2 ada 4, berarti min 8. Jadi bilangan oksidasi Mn itu harus plus 7 supaya totalnya minus 1 di sini. Kemudian bilangan oksidasi Cl di sini itu minus 1. H+ itu tidak berubah, jadi nggak usah kita cek. Jadi yang perlu kita cek di sini adalah perubahan bilangan oksidasi saja yang mengalami. Nah, Mn di sini mengalami perubahan yaitu plus 2. Dan Cl di sini bentuknya unsur yaitu sebesar 0. H dengan O tidak mengalami perubahan, jadi nggak usah ditulis. Jadi kita sudah bisa menentukan di sini atom-atom yang mengalami perubahan oksidasi. Ini langkah pertama, yaitu atom Mn dan atom Cl. Biloksnya Mn berubah dari plus 7 menjadi plus 2, Cl dari min 1 menjadi 0. Sekarang langkah kedua, setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Jadi tadi yang berubah bilangan oksidasinya adalah Mn dan Cl. Jadi yang kita lakukan sekarang adalah menyetarakan jumlah atom kiri ke kanan yang berubah bilangan oksidasinya. Kita lihat jumlah atom Mn di kiri itu jumlah Mn-nya 1, di kanan jumlah Mn-nya juga 1. Jadi Mn-nya sudah setara. Untuk atom Cl di kiri itu jumlahnya 1, sedangkan di kanan ada 2. Jadi kita perlu menyetarakan jumlah atom Cl. Jadi ini kita ubah koefisiennya menjadi 2 supaya setara kiri kanan. Jadi inilah langkah kedua. Kita samakan jumlah atom di kiri dengan kanan untuk atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Dan atom lain yang tidak berubah bilangan oksidasinya nanti saja kita cek ya. Jadi O di sini kan 4 sedangkan di sini kan masih 1. Itu karena bilangan oksidasi O-nya tidak berubah, itu jangan disetarakan terlebih dahulu ya. Jadi yang berubah saja bilangan oksidasinya. Langkah selanjutnya yang ketiga, kita menentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, untuk bilangan oksidasi itu sama dengan total jumlah atom ya. Jadi jumlah atom Mn di sini 1, maka ini plus 7. Ini kan Cl-nya yang minus 1 itu kan untuk 1 Cl min. Nah, ini sekarang kan koefisiennya sudah jadi 2, maka ini kita buat jadi minus 2. Jadi ini berubah menjadi minus 2 di sini penulisannya. Mn-nya kan 1 di sini, maka tetap plus 2. Cl di sini 2. Nah, kalau Cl-nya satunya 0, ya 2-nya juga hitungannya 0, karena biloksnya itu 0. Maka kita akan tarik garis untuk menentukan kenaikan dan penurunan ya. Ini naik turun, berarti ini reaksi reduksi sebanyak 5 gitu. Penulisannya reduksi sebanyak 5 karena biloksnya turun. Sedangkan untuk oksidasinya itu si Cl itu
oksidasi sebanyak minus 2 ke 0 berarti 2. Nah, sampai sini ini udah langkah ketiga. Langkah keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Nah, ini kan tadi reduksinya itu sebesar 5 ya. Sedangkan di sini oksidasinya sebesar 2. Nah, ini kita setarakan. 5 dan 2 supaya setara ini perlu kita cari KPK-nya terdekat. Maka 5 dan 2 KPK terdekat itu adalah 10. Jadi supaya setara 5 dan 2 itu, maka yang 5 itu kita kalikan dengan 2. Yang 2 kita kalikan dengan 5. Pengalinya ini akan naik ke atas menjadi koefisien masing-masing zat. Jadi reduksi ini kan kali 2 di sini untuk menyetarakan. Maka ini pengalinya ini masuk menjadi koefisien di sini. Ini juga masuk menjadi koefisien di sini. Nah, untuk oksidasi pengalinya 5. Maka ini kan tadi udah 2 nih. Jadi ini jadi 2 kali 5 berarti 10 ya. Jadi ini jadi 10. Yang ini 1 berarti jadi 5. Langkah kelima. Setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basa. Nah, di sini kebetulan sudah ditentukan yang diminta adalah suasana asam. Kalau diminta nanti suasana basa, maka kita tambahkan OH-. Oke, supaya ini bisa berlaku, kita anggap aja ini enggak ada. Kita anggap aja ini enggak ada, tapi kita udah tahu itu suasana asam. Nah, bagaimana cara menentukan untuk suasana asam? Maka penentuannya adalah lihat muatannya. Total muatan kiri kanan. Nah, di kiri ini MnO4- koefisiennya 2. Maka MnO4- itu menyumbang sebesar muatan minus 2. 10 Cl- berarti menyumbang muatan sebesar minus 10. Jadi muatan di kiri itu totalnya ada, muatan di kiri totalnya ada minus 12 ya. Muatan di kanan. Ini Mn2+ itu sebanyak 2. Jadi kalau dikalikan dengan koefisiennya, muatan positifnya ada 4. Berarti ini plus 4. Cl2 itu unsur netral. Jadi dia 0 ya. Jadi total muatan di sini adalah plus 4. Jadi kalau kita mau menambahkan ion H+ pada suasana asam maupun ion OH- pada suasana basa, kita harus memperhatikan jumlah total muatan di kiri dan di kanan. Supaya kita bisa tahu meletakkan ion H+-nya di sebelah mana kalau diminta asam, atau ion OH-nya di sebelah mana kalau diminta basa. Nah, cara meletakkan H+-nya, ini kan diminta kebetulan tadi suasana asam. Berarti nanti yang kita libatkan adalah H+. Kalau diminta suasana asam, maka kita akan menambahkan H+, ya. Kita akan menambahkan H+, tambahkan H+, sebanyak selisih muatan kiri kanan. Selisih muatan kiri kanan. Kiri kanan. Dan kita menambahkan H+ itu ke ruas yang lebih rendah muatannya. Yang muatannya paling rendah. Supaya apa? Supaya nanti muatan kiri kanan jadinya sama. Itu tujuannya ya. Jadi kalau menambahkan OH- nanti ini jadi kebalikan. Kita tambahkan OH- di sebelah mana kalau diminta suasana basa misalnya. Kita tambahkan sebanyak selisih muatan kiri kanan juga, tapi di ruas yang muatannya lebih banyak sebelum disetarakan, gitu ya. Jadi kalau OH- seperti itu. Nah, sekarang H+-nya berarti selisihnya dulu kita lihat ini. Selisih muatannya ini berapa? Ini berarti selisihnya 16 ya. Jadi kita akan menambahkan di sini
di ruas yang paling sedikit. Ruas yang sedikit itu sebelah sini ya. Jadi H plusnya masuk ke sini sebanyak 16. Jadi sebelah kiri ya, 16 H plus. Oke, di sini kita bisa. Langkah ke-6, kita setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O di ruas yang kekurangan atom hidrogen. Di reaksi ini, atom hidrogen ada di sebelah kiri 16, sedangkan di kanan tidak ada. Jadi kita akan menambahkan H2O itu di yang kekurangan atom hidrogen. Maka yang kekurangan di atom hidrogen adalah di sebelah kanan, H2O. Nah, sebanyak berapa H2O yang kita tambahkan itu tergantung dari jumlah atom hidrogen yang ada di sebelah kiri. Sebelah kiri kan ada 16. Maka supaya di dalam H2O itu hanya 16, maka ini koefisiennya harus 8. Nah, kalau kita lihat penyetaraannya ini, maka kita cek satu-satu. Mn-nya 2 benar. O-nya itu 8 benar. Cl-nya 10, Cl-nya 10. Jadi reaksi ini sudah setara, dan ini adalah cara pengerjaan penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi yang sederhana. Sekarang kita latihan soal yang kedua, yaitu bagaimana kalau reaksi redoksnya dalam bentuk molekul. Artinya tidak kelihatan ion-ion di dalam reaksi ini. Ya, sebetulnya sama saja dengan langkah-langkah yang tadi, cuma ada perbedaan sedikit karena di sini ionnya tidak kelihatan. Jadi langkah pertamanya masih sama, yaitu tentukan atom-atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jadi saya akan cek di sini yang mengalami perubahan bilangan oksidasi adalah atom I dan atom Cl. Nah, jadi atom I dan atom Cl adalah atom-atom yang biloksnya berubah di dalam reaksi ini. Atom yang lain itu tidak berubah, artinya sama saja biloksnya. Nah, atom I di kiri itu sebesar -1 karena atom K-nya +1. Biloks Cl dalam NaClO3 itu sebesar +5. +5 dari mana? Itu dari biloks Na itu +1, O-2 sebanyak 3 berarti -6. +1 ditambah biloks Cl ditambah -6 sama dengan 0. Jadi Cl-nya harus +5. I2 di sebelah kanan untuk atom I. I2 dalam bentuk unsur, maka biloks I di sini 0. NaCl, Na itu +1, maka Cl itu -1. Jadi langkah pertama sama ya. Selesai. Langkah kedua, setarakan atom-atom yang berubah bilangan oksidasinya. Atom I di kiri sebesar 1, di kanan sebesar 2. Maka koefisiennya ini kita ubah menjadi 2. Nah, karena koefisiennya berubah, maka jumlah biloksnya di sini totalnya berubah menjadi -2. Karena kali dengan 2 kan, ya. I-nya di sini tetap 0. Cl di kiri itu sebesar +5, di kanan -1. Dan jumlah Cl di sini sebesar 1, jumlah Cl di kanan juga sebesar 1, jadi kita tidak perlu mengubah koefisiennya. Karena jumlah Cl, atom yang berubah bilangan oksidasinya, sudah sama-sama 1 jumlahnya. Langkah ketiga, tentukan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Atom I di sini mengalami kenaikan bilangan oksidasi dari -2 menjadi 0. -2 ke 0 berarti itu oksidasi sebesar 2. Terus atom Cl itu berubah biloksnya dari +5 menjadi -1. Maka ini reduksi sebesar 6. Yang keempat, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Ini oksidasinya sebesar 2, ini reduksinya sebesar 6. 2 dan 6 itu belum sama jumlah kenaikan dan penurunannya.
Maka 2 dan 6 supaya sama, kita harus cari KPK-nya. KPK dari 2 dan 6 itu adalah 6. Maka yang oksidasi ini supaya 6, maka harus kita kali dengan 3. Sedangkan yang reduksi ini supaya 6, maka harus kita kali dengan 1. Nah, jadi pengalinya ini akan mengubah koefisiennya. Oksidasi dikali 3. Oke, ini kan tadi awalnya sudah ada sebesar 2 ya. Maka dikali 3 pengalinya ini. Jadi ini kita coret, 2 dikali 3 jadinya 6 KI. Nah ini kali 3 awalnya 1, maka tetap 3. Nah yang reduksinya kan itu kali 1, maka dia tetap di sini 1, di sini juga tetap 1. Kalau 1 kan nggak usah ditulis. Tapi kita tulis aja nggak apa-apa supaya tahu aja ya, bahwa pengalinya ini akan ditambahkan ke koefisien. Langkah kelima, setarakan muatan dengan menambahkan ion H+ pada suasana asam dan ion OH- pada suasana basa. Kalau reaksi dalam bentuk molekul, itu tidak menunjukkan ion ya, karena dia tidak kelihatan ionnya di sini. Jadi kita langkah yang ini kita skip kalau bentuknya reaksi molekul. Jadi langsung aja kita ke yang terakhir. Setarakan atom hidrogen dengan menambahkan molekul H2O. Nah, di sini kebetulan H2O-nya sudah ditambahkan, jadi kita nggak perlu menambahkan apa-apa. Jadi kita hanya perlu sekarang menyetarakan jumlah atom-atom yang lain. Nah, untuk yang mengalami perubahan Bilox, maka koefisiennya itu sudah pasti. Contoh, ini kan si I dalam KI kan mengalami perubahan Bilox dan kena kali 3. Jadi koefisiennya ini tidak akan berubah, dia sudah pasti 6. Gitu. Jadi kita cek koefisien yang udah pasti. Nah, I udah pasti itu. I2 udah pasti juga 3. NaClO3 koefisiennya udah pasti 1. NaCl udah pasti 1. Maka yang bisa kita ubah koefisiennya untuk menyetarakan jumlah atom adalah si H2SO4 masih bisa kita ubah. K2SO4 kita sesuaikan dan H2O juga kita sesuaikan. Jadi yang ketiga ini kan tidak mengalami perubahan bilangan oksidasi zat ini. Maka dia menyesuaikan jumlahnya dengan atom-atom yang tersebar di zat lain. Maka contohnya nih, jumlah atom K kan udah pasti 6 di kanan, sedangkan di kiri itu masih 2. Maka ini bisa kita ubah nih. Kita ubah jadi langsung 3 supaya sama-sama 6. Jadi untuk K2SO4 koefisiennya kita buat langsung 3. Nah, di sini kan SO4-nya udah 3 nih. Nah, jadi kita lihat lagi nih SO4. Jadi ini udah pasti koefisiennya 3. SO4-nya karena udah 3, maka di kiri juga SO4-nya harus 3. Sedangkan di sini, di kiri ini SO4-nya masih 1. Maka ini kita kalikan dengan 3. Nah, berarti di sini koefisiennya ini sudah tetap, sudah pasti. Ya. Jadi yang bisa kita sesuaikan supaya jumlah H-nya sama adalah kiri kanan adalah jumlah H2O. Nah, jumlah H di kiri itu 6, di kanan masih 2 ya. Maka ini kali 3. Nah, selesai udah. Nah, kalau untuk koefisien 1 itu tidak dituliskan, oke kita coret ya. Coret. Yang koefisien 1 dicoret. Nih tambah. Sekarang kita cek jumlah atomnya. Atom K di kiri 6, di kanan 6. Atom I di kiri 6, di kanan 3 kali 2, 6. Atom Na1, Na1, Cl1, Cl1. O-nya 3 ditambah 3 kali 4. Ini koefisiennya 3. 3 kali 4, 12 tambah 3. 12 tambah 3, 15. Ini 12 tambah 3 dari H2O. 15 sama. S-nya 3. S-nya 3. Udah. Jadi ini udah selesai dan benar. Jadi kurang lebih seperti ini cara menyetarakan reaksi redoks kalau bentuknya molekul. Jadi ingat, untuk suasana asam dan suasana basa, kalau dia dalam bentuk molekul itu tidak dikerjakan lagi, di-skip aja langsung ke penyetaraannya. Sekian untuk contoh soal penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi.
Semoga bermanfaat videonya untuk pembelajaran di sekolah tentang kimia. Salam